Dan pemirsa, untuk membahas jalannya rangkaian sidang kasus ini sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom ada Reza Indragiri, ahli psikologi forensik. Selamat siang Pak Reza. Halo, selamat siang. Sehat Pak Reza? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak Reza, untuk Susi, sang asisten rumah tangga yang sering kali menjadi sorotan, baik itu sorotan dari Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan juga warganet nih. Untuk persidangan kali ini, apakah ada peluang bahwa saksi ini nantinya akan menjadi saksi mahkota? Saksi Susi ini harus ekstra hati-hati. Karena kalau kita cermati sesi-sesi persidangan sebelumnya, hakim sudah sangat terbuka, sangat eksplisit, sangat gamblang menilai saksi Susi ini sebagai saksi yang tidak kredibel. Tidak kredibel artinya tidak terpercaya, keterangan yang dia sampaikan tidak valid. Dengan kata lain, keterangan yang disampaikan oleh saksi Susi di hadapan majelis hakim tampaknya kaya akan kedustaan, menutup-nutupi banyak hal, memelintir sekian banyak fakta. Nah, kalau kemudian hakim kadung menilai saksi Susi ini tidak terpercaya atau tidak kredibel, maka dikhawatirkan keterangan saksi Susi itu justru akan pada akhirnya nanti berefek negatif, terutama sekali ke terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Baik, kalau misalkan kita berkaca kepada persidangan sebelumnya, ini Susi memang jawabannya berbelit-belit. Apakah ini ada indikator ketakutan mengikuti persidangan atau memang sebenarnya ia disuruh oleh oknum-oknum tertentu? Dari sudut pandang psikologi forensik, seorang saksi yang menyampaikan keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada bisa dipilah ke dalam 3 tipe. Pertama adalah saksi yang memberikan keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada itu secara sukarela. Artinya memang ada dorongan dari dalam dirinya, mungkin ada ikatan emosional tertentu, kepedulian yang sangat positif terhadap terdakwa sehingga dia tanpa disuruh siapapun menyampaikan keterangan settingan. Nah, settingan itu kata yang saya pinjam dari perkataan majelis hakim sendiri. Yang kedua adalah saksi yang menyampaikan keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada karena memang ada tekanan. Baik tekanan yang sifatnya mengintimidasi atau tidak menyenangkan maupun keterangan yang tekanan yang sifatnya iming-iming menjanjikan kesenangan. Nah, kalau kita menganut atau memandang bahwa tipe 2 inilah yang mewarnai alam berpikir saksi Susi, maka masuk akal bagi kita untuk menduga kira-kira tekanan eksternal itu datang dari siapa? Ya, datang dari pihak yang paling berkepentingan dalam perkara ini. Siapa itu? Menurut saya adalah terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati. Yang ketiga adalah saksi yang memberikan keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada memang karena pada dasarnya sudah berlangsung kekacauan berpikir yang sedemikian parah pada diri yang bersangkutan. Nah, sampai detik ini majelis hakim sekali lagi terkesan ingin mengatakan bahwa saksi Susi ini termasuk dalam tipe 2, yaitu saksi yang memberikan keterangan palsu atau mengada-ngada karena ada tekanan dari pihak eksternal. Dugaan saya itu terwakili oleh pernyataan hakim bahwa inilah akibatnya kalau cerita itu banyak settingan. Nah, begitu kan ya perkataan majelis hakim. Perkataan majelis hakim itulah yang kalau kita bingkai secara teoritis dalam bahasa psikologi forensik termasuk tipe 2. Saksi yang memberikan keterangan berdasarkan tekanan dari pihak eksternal. Baik, untuk terkesan Susi menjadi kategori yang kedua intervensi karena ada rasa takut. Apakah seiringan dengan saksi dihadirkan berulang kali di ruang persidangan ini bisa mampu mengurangi intervensi sehingga Susi akhirnya dengan cair melontarkan keterangan seingat dia dan sepengetahuan dia, Pak Reza? Uniknya adalah betapapun majelis hakim menilai saksi Susi itu sebagai saksi yang tidak kredibel, tapi pada saat yang sama justru majelis hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk selalu menghadirkan saksi Susi. Kenapa Apa tuh, itu Pak? artinya? Di satu sisi dianggap bahwa keterangan dari saksi Susi ini sesungguhnya tidak bermanfaat bagi proses sidang. Justru kemungkinan besar akan mempersulit proses penegakan hukum. Tapi kenapa kemudian tetap diminta untuk dihadirkan? Menurut saya hakim sedang mencoba memposisikan saksi Susi ini sebagai katakanlah challenger, sebagai validator. Saksi Susi inilah yang boleh jadi akan membongkar berbagai macam skenario palsu yang mungkin akan diangkat atau dinarasikan oleh saksi-saksi lainnya. Jadi kita bayangkan sekian banyak saksi barangkali ya juga berada di bawah pengaruh settingan tertentu. Nah, keberadaan saksi Susi inilah
dengan segala dinamika, dengan segala keunikan yang dia punya, justru akan bisa menantang, bahkan mungkin meruntuhkan, membuat menjadi tidak valid keterangan settingan yang mungkin akan diutarakan oleh para saksi lainnya. Dari sisi itu memang pertimbangan hakim sangat strategis ya. Sekali lagi, betapapun dinilai bahwa saksi ini tidak kredibel, tapi ternyata tetap diminta untuk hadir pada setiap sesi persidangan. Tapi untuk ukuran saksi yang tidak kredibel ini sebenarnya apa saja sih Pak Reza? Hitung-hitungan di atas kertas, saksi akan kredibel manakala pertama, pernyataan yang satu dan pernyataan yang lain ternyata kongruen atau berkesesuaian. Itu istilah bahasa hukum ya, berkesesuaian. Itu yang pertama. Yang kedua, keterangan atau pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain pada sesi-sesi persidangan yang berbeda ternyata juga kongruen. Yang ketiga, pernyataan dari saksi satu dengan pernyataan dari saksi lainnya juga kongruen. Nah, itu 3 parameter yang bisa diterapkan untuk menakar apakah seorang saksi itu kredibel atau tidak. Tapi persoalannya, kalau saksi itu sudah kadung dianggap tidak kredibel, maka abaikan saja. Bukankah proses hukum, proses persidangan itu semestinya berlangsung secara cepat, sederhana, dan murah. Nah, manakala majelis hakim menilai ada saksi yang ternyata acap kali berdusta atau menutup-nutupi sesuatu, maka saksi itu sesungguhnya patut dipandang sebagai sosok yang justru menjauhkan proses hukum dari 3 azas tadi. Saksi semacam ini, saksi yang tidak kredibel ini justru akan sangat mungkin menjauhkan proses sidang dari terpenuhinya azas cepat, murah, dan sederhana. Karena justru kontraproduktif bagi proses penegakan hukum, maka sekali lagi semestinya saksi yang tidak kredibel ini bisa saja secepat mungkin diputuskan atau diselesaikan pemeriksaannya, beralih ke pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain. Semestinya demikian. Oke, bisa dikatakan berarti majelis hakim ini terkesan bahwa menilai saksi Susi ini tidak kredibel. Lantas untuk unsur ataupun indikator kekredibelan dari saksi Susi ini apakah pada saat dikonfrontir dengan keterangan saksi lainnya? Bagaimana tadi saya katakan, parameter yang pertama, bandingkan saja keterangan saksi Susi pada satu kesempatan dengan pada kesempatan yang lain. Bandingkan saja keterangan saksi Susi dalam sebuah kronologi peristiwa antara satu episode dengan episode yang lain. Bandingkan saja keterangan saksi Susi dengan keterangan dari saksi-saksi lainnya. Nah, dengan 3 pendekatan semacam itu, maka majelis hakim akan bisa menakar apakah saksi yang berada di hadapannya itu kredibel atau tidak. Tapi tadi saya katakan, hakim ternyata tidak butuh waktu lama. Pada sesi pertama pemeriksaan terhadap saksi Susi pun, majelis hakim saya tangkap sudah menarik simpulan bahwa saksi yang satu ini memang tidak terpercaya. Justru mungkin mempersulit proses persidangan. Ini sebenarnya hal yang menarik tadi yang sudah dikatakan oleh Pak Reza. Sebenarnya dari persidangan saksi Susi yang pertama ini hakim sudah menilai bahwa saksi Susi ini tidak kredibel, tapi hakim juga yang meminta untuk saksi Susi terus dihadirkan karena bisa menjadi validator ataupun membongkar kebohongan yang sudah diskenariokan seperti itu. Lantas untuk kesaksian Susi pada yang ketiga kalinya pada hari ini, apakah kira-kira bisa membongkar kebohongan skenario dari Ferdy Sambo atau justru harus memerlukan saksi Susi di persidangan ke depannya lagi? Yang paling positif adalah apabila majelis hakim bisa meyakinkan saksi Susi bahwa sekarang Anda berada di bawah naungan kami. Anda tidak berada dalam penguasaan terdakwa Ferdy Sambo maupun terdakwa Putri Chandrawati. Nah, kalau majelis hakim berhasil meyakinkan saksi Susi ataupun saksi-saksi lainnya bahwa mereka sepenuhnya dalam penguasaan, dalam perlindungan, dalam naungan majelis hakim, maka kita pantas berharap bahwa para saksi akan lebih kooperatif, menyampaikan keterangan secara lebih jujur, secara lebih alami, sehingga kehadiran mereka benar-benar konstruktif bagi proses persidangan. Tapi sebaliknya, kalau ternyata saksi Susi ataupun saksi-saksi lainnya tetap merasa dalam kungkungan terdakwa Ferdy Sambo ataupun dari terdakwa Putri Chandrawati, maka tidak tertutup kemungkinan cerita demi cerita yang penuh dengan settingan itu akan kembali coba disampaikan kepada majelis hakim. Ya, semakin menumpuklah keyakinan hakim bahwa keterangan itu palsu dan efek akhirnya adalah, tadi saya katakan, tidak tertutup kemungkinan keterangan saksi yang penuh dengan kepalsuan macam itu justru akan merugikan terdakwa Ferdy Sambo dan terdakwa
Putri Chandrawati pada akhirnya nanti. Tahan dulu Pak Reza Indragiri, kami masih akan melanjutkan. Dan pemirsa, breaking news akan kami lanjutkan usai jeda bersama rekan saya Wilson Purba.